Oke teman-teman, selamat datang di episode kedua dari Paradox Inbox. Nah, buat kalian yang belum nonton episode pertama, kalian bisa klik link di description di bawah ya. Oke teman-teman, sekarang untuk tamu pertama kita udah kedatangan salah satu warriors namanya Amanda. Gimana kabar, Man? Puji Tuhan masih bisa dilewati. Sedap, itu paling bagus jawabannya, itu bisa dilewati. Nggak tahu baik, nggak tahu buruk, pokoknya bisa dilewati aja gitu ya. Bener. Oke, Man, sekarang di depan Amanda ada bola-bola. Oke. Amanda silakan ambil salah satu dan baca pertanyaannya yang ada di dalam bola itu. Silakan, Man. Ini Jangan ambil lampunya, Man. oh oke. Yang ini aja. Oke. Tunjukin ke kamera nggak nih? Nggak ada tulisannya sih. Oke. Kan inisiatif ya. Langsung keluar dia. Oke, guys. Apa ya, Man? Semoga nggak sulit. Takutnya trigonometri, Pak. Logaritma kan. Aduh, saya juga nggak bisa jawab kalau begitu tuh. Ceritanya panjang. Ini aku bacain. Iya, Amanda bacain. Terus Amanda ntar jawab sendiri. Pernah nggak ngalamin sesuatu yang bikin kamu nggak mau jadi orang baik lagi? Atau berhati-hati memberikan kebaikan kepada orang tertentu? Boleh diceritakan? Kebetulan ada yang pernah ngomong nih kok. Katanya muka aku tuh katanya emang terlalu baik. Jadi sering tuh ada orang-orang yang minta pinjem. Oh. Nah, iya, kebetulan waktu itu pernah ada kasusnya. Salah satu dari kameramen di sini. Enggak. Oh, untungnya belum. Nah, jadi waktu itu pernah emang orang ini pinjam. Terus ternyata ini dalam bentuk uang ya. Ternyata dipergunakannya untuk malah ngerusak dia gitu. Terus aku pikir dengan cerita dia dengan ini orang kayak harus dibantu nih. Tujuannya baik, mau bantu, tapi ternyata malah disalahgunain. Nah, jadi kan kayak aku ngebuat ngebantu orang buat berbuat yang nggak bener kan. Jadi aku malah dari kejadian itu aku kayak nextnya harus bener-bener hati-hati banget. Nah, ini kan pertanyaannya hati-hati memberikan. Jadi nggak mau berbuat baik lagi sama orang. Tadi pertanyaannya itu kan. Sampai gitu kan? Sebenarnya sih enggak. Tapi lebih jadi kayak apa ya? Dipagerin lagi gitu. Harus bener kan nih orang butuh, sampai aku mungkin nanya dulu ke beberapa orang di sekitar yang tahu dia. Bener nggak nih orang lagi butuh gitu. Kalau misalnya dapetin jawaban dari orang lain kalau bener butuh baru Manda mau bantu. Iya. Gimana kalau kasusnya kamu Manda nggak tahu nih orang, maksudnya nggak dekat dan orang sekitarnya pun Manda nggak kenal. Jadi Manda bener-bener nggak tahu nih orang beneran butuh atau nggak, dan Manda nggak bisa nanya siapapun. Wah, mungkin tuh balik lagi ke panggilan ya. Kalau misalnya emang tiba-tiba emang ada suara hati yang Manda ini kayaknya, walaupun aku nggak kenal ya, dan nggak ada siapapun yang kenal, Manda kayak ini orang harus dibantu deh. Kalau emang suara hati udah ngomong kayak gitu sih, oke, langsung lah kita bantu gitu. Jadi at the end suara hati Manda. Iya. Mungkin nggak suara hati itu berkata yes ketika orang sekitar say no? Itu mungkin terjadi sih. Tapi kalau emang hati aku udah kencang banget ngomong harus bantu. Tapi good point-nya apa? Yang tadi Manda bantu walaupun dia pakai buat hal yang negatif, nggak membuat Manda jadi orang yang berat untuk bantu orang. Tapi lebih ke arah hati-hati aja. Karena aku pernah ketemu orang yang jadi nggak mau bantu orang tuh nggak sih? Karena nggak ada gunanya bantu dia, malah ya mungkin ditipu lah, terus malah pakai buat hal yang negatif. Padahal kan yang negatif dia doang, belum tentu orang lain yang minta bantuan kita jadi benar-benar negatif kan. Tapi karena orang-orang begini bikin kita jadi mandang orang lain jadi jadi agak negatif, tau gak sih? Bukan hati-hati ya, jadi malah jadi lu mau bohong lah, kata siapa bohong? Belum tentu bohong gitu loh. Iya, tapi untungnya kan hal itu gak buat Manda jadi mandang orang negatif gitu loh. Kebetulan sih kejadiannya bukan 1 kali 2 kali sih, udah beberapa kali. Dengan orang yang sama? Beda-beda orang nih. Beda-beda orang. Iya, tapi jadinya apa emang terlalu baik apa terlalu bodoh ya? Enggak sih, enggak bodoh sih. Lebih ke arah baik dan mesti belajar banyak. Enggak sampai bodoh sih, enggak bodoh, Man. Karena Koko secara pribadi pun sering digituin. Sering banget. Bantuin orang dipakai buat macam-macam, bantuin orang ternyata ya
bilangnya mau dibalikin ternyata enggak. Tapi ya kalau bantu orang kan memang Koko sih basically enggak ngarep balik. Siap hilang gitu ya. Siap hilang berapapun siap hilang. Tapi ya di situ justru kayaknya Koko jadi belajar kalau memang belajar hidup untuk orang tuh emang nggak mudah. Apalagi kalau uang kita misalnya lagi pas-pasan dan orang minta. Iya benar-benar. Oh itu paling berat. Tapi di situ justru kayak Koko belajar apa ya? Emang kayak Tuhan hidup untuk orang lain lah. Tuhan pun kalau jadi gue gimana sih? Tuhan ngasih nggak sih? Gue sih berpikir begitu aja gitu. Nah itu aku belum sampai situ tuh. Aku belum mikir sampai kalau Tuhan tuh bakal kasih. Nah itu aku belum sampai situ. Iya nggak apa-apa, sama-sama belajar ke situ. Kita jalan sama-sama Manda. Thank you Manda ya. Siap. Thank you Man. Thank you kok. Oke teman-teman, di depan saya udah ada satu orang namanya Kak Erik. Saya manggil Kak karena Kak Erik ini memang senior sih. Waktu gue masih SMP, gue udah kenal Kak Erik. Cuman emang kita nggak banyak ngobrol ya Kak Erik ya. Iya. Dan hari ini kita pelayanan sama-sama. Senang banget ketemu Kak Erik. Senang juga ketemu Pastor Evan. Gila, bahasa lu. Oke Kak Erik, di depan Kak Erik ada bola. Sekarang Kak Erik ambil dan baca pertanyaannya. Oke. Susah ya? Ntar jatuh sendiri kayak digini-giniin aja, ntar jatuh sendiri. Kalau tangan lo masuk kayak nggak mau. Oke. Gue juga penasaran nih Kak Erik nih. Ini sengaja nih, propsnya ngerjain. Ini susah banget ya. Pertanyaannya, apakah pertanyaan untuk si bapak senior ini? jika kamu sudah melakukan kebaikan kepada seseorang, namun dia berbalik melakukan hal yang jahat dan menyakitkan kepada kamu, apakah kamu akan terus berbuat baik kepadanya? Kenapa? Mungkin ini konteksnya orang yang sama kali ya. Soalnya kan berbuat baik terus kepadanya ya kan. Berarti konteksnya mungkin orang yang sama ya. Oke, gimana Kak Erik? Silakan dijawab Kak Erik. Kalau ini sih mau harus tetap berbuat baik ya. Karena kan kalau saya berpikir gini, hati ini harus tetap tulus dan murni. Asik. Ini bahasa senior nih. Ya jadi sekalipun orang berbuat jahat ya kita tetap harus berbuat baik. Sekalipun kelihatan kalau di mata orang bodoh kali ya. Kok mau aja sih kayak gitu. Ya tapi kan kita harus berusaha untuk berbuat baik lah. Sekalipun walaupun dia berbuat hal yang negatif sama Kak Erik misalnya gitu ya. Pernah ada pengalaman begitu nggak Kak Erik? Banyak, sering. Tapi kan ya itu belajar untuk apa ya, melepaskan, kalau kata Babe tuh apa? Melepaskan inilah, hak, nggak punya hak apa-apa kita itu. Walaupun hak untuk diperlakukan baik, walaupun Kak Erik udah berbuat baik, dibalas budi lah dalam tanda kutip gitu ya. Hak buat balas budi pun kita nggak berhak gitu kan? Iya, kita pokoknya jelas kita tahu kita anak Tuhan ya, kita harus tetap berbuat baik lah, sekalipun dijahatin ya. Ya kita harus tetap menunjukkan bahwa Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Tapi pernah nggak ngalamin? Ini bukan nanya kasusnya apa ya, tapi pernah nggak ngalamin sesuatu yang berbuat baik sama orang, kayak berbuat baik sama orang, tapi bener-bener orang itu jahatnya minta ampun sampai kayak bener-bener ngerasa down banget. Kok nih orang sejahat ini ya gitu loh. Sampai down banget. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah ngalamin. Cuman balik lagi pikir lagi, kalau misalnya kita nyimpen buat apa gitu. Ya kan orangnya aja udah tidur enak-enak, kita masih mikirin juga ngapain juga ya. Dia aja nyaman, dia nyaman kita ngapain kita pusing ya kan. Makanya udah habis itu udahlah, lepasin aja lah. Ibaratnya ngapain kita nyimpen satu hal yang menurut gue itu sampah, iya kan? Ya kan? Tapi orang itu minta tolong lagi. Kalau minta tolong udah pasti, ada apapun dia pasti minta tolong. Oh iya. Cuman kan kalau misalnya itu kan kita balik lagi ya. Kita kan nggak bisa memaksa orang untuk lu baik sama gue dong. Tapi kitanya harus yang baik sama. Tapi lu udah ungkit nggak begitu dia minta tolong sama lu lagi, terus Kak Erik kayak ungkit? Ya gue tolongin, tapi lu jangan begitu lagi ya gitu. Kira-kira begitu nggak? Nggak pernah sih. Atau ya udah bantu aja? Nggak pernah ngungkit lagi. Jadi kalau misalnya emang mau bantu ya bantu aja. Tapi setelah bantuan kedua dia berubah nggak? Berubah, kadang kita nggak bisa maksain orang untuk berubah dong. Iya kan? Kadang-kadang ya orang balik lagi dengan perilakunya, karakternya yang sama. Tetap begitu juga? Ya kalau misalnya itu kadang ada juga kayak gitu. Belajar kayak gitu kayak menarik juga ya. Enak ya, agak tebal ya mukanya gitu ya Kak Erik ya. Ya tapi itulah keunikannya kita sebagai orang Kristen sih, kayak gitu unik. Ibaratnya kita mengikuti teladan Kristus tuh nggak gampang. Iya kan? Iya, kalau orang non Kristennya bisa, apalagi kita ya yang harusnya kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Lebih bisa mempraktekkan cara hidup Tuhan ya. Betul.
Thank you Kak Erik, cerita dan pengalamannya yang memberkati kita semua. Thank you Kak Erik ya. Thank you juga. Oke Nove, thank you udah datang ya Nove ya. Nah di depan kamu ini ada bola-bola. Nove ambil salah satu dan nanti ada pertanyaan, Nove bacain pertanyaannya. Oke Nove, silakan Nove diambil bolanya. Iya itu aja, nggak apa-apa. Maaf ya kok, lama. Nggak apa-apa, nggak dosa Nov. Nggak usah neraka kok gara-gara itu. Oke Nove, silakan bacain. Kalau surga dan neraka itu nggak ada, pilih jadi orang jahat atau baik. Kenapa? Kayak lagunya itu ya, lagu siapa? Dewa ya? Surga dan neraka. Krisye ya? Oh Krisye. Gak usah dipikirin berat-berat Nove. Jawaban yang keluar di pikiran Nove pertama itu yang Nove jawab aja. Aku nggak bisa bilang jadi orang jahat atau orang baik sih kok. Aku nggak tahu. Soalnya sekarang kan aku tahu ada neraka atau adanya neraka sama surga. Tapi kalau untuk merasa nggak adanya surga sama neraka itu aku nggak pernah mikir. Yang aku pikir itu surga dan neraka itu ada. Nah karena aku tahu itu, jadi aku pilihnya orang baik. Tapi aku belum berada di keadaan dimana aku belum percaya surga dan neraka. Jadi aku nggak tahu mau milih yang mana nanti. Kalau aku percaya itu surga sama neraka nggak ada. Pernah nggak Nove ngalamin satu kejadian di mana Nove sebenarnya bisa memilih sesuatu yang jahat? Let's say misalkan dalam kasus ada orang jahat sama Nove. Terus Nove punya kesempatan balas dendam sama dia. Atau punya kesempatan ngomel lah. Nggak sampai balas dendam jahat ya, tapi nggak sampai ikut ngejahatin secara fisik, tapi paling nggak punya kesempatan membalas. Karena Nove juga punya posisi, Nove benar. Pernah nggak punya posisi gitu ya? Sering kok. Sering, tapi gimana? Ya. Aku pernah sih kok itu milih untuk dendam. Oh, milih untuk dendam. Tapi aku mikir bodoh banget kalau aku dendam. Orang udah sering dengar kebenaran, kalau udah sering dengar kebenaran tapi nggak lolos di hal itu, sama aja bohong. Jadi mending dimaafin aja. Kalau memang udah sakit banget ya udah maafin aja. Maafin ya. Seberapa parahnya kesalahan dia, Nove tetap berusaha maafin. Iya. Kalau dengan pemahaman adanya surga dan neraka, Nove bisa memaafkan ya. Gimana kalau orang yang nggak ngerti ya? Kamu suka mikir begitu nggak? Misalnya ada orang yang benar-benar bisa berbuat jahat sama orang lain. Basically surga neraka orang tahu, tetapi bingung ketika orang pede buat tetap milih yang jahat. Kok sering berpikir begitu ketika orang bisa berbuat jahat sama orang yang mungkin pernah baik sama dia, atau ia berbuat jahat sama orang yang nggak pernah bikin salah apapun sama dia, bukan sekedar tapi nggak salah apa, misalnya ketemu di jalan nyolong lah misalnya gitu ya. Dia ngerti surga dan neraka aja bisa memilih yang jahat. Apalagi kalau surga dan neraka itu benar-benar nggak ada di pikiran manusia. Gimana jadinya orang ya? Nove pernah berpikir cerita segitu nggak sih? Pernah kok. Kayak kehidupan sehari-hari, misalkan kan kok tinggal di asrama, di lingkungan yang memang setiap hari dengar kebenaran, itu memang benar-benar udah ditekankan banget itu kan, ajarannya ada surga sama neraka, tapi tetap aja masih jahat. Nah kadang aku mikirnya gini kok, waduh ini sia-sia sih kalau tiap hari dengar kebenaran pagi, siang, sore, malam, tapi masih aja melakukan kesalahan. Setidaknya nggak sampai kesalahan yang benar-benar fatal banget kok. Tapi soal etika dan moral aja nggak lolos. Nah bagaimana bisa hidup suci padahal udah mengerti banget tuh ada surga sama neraka. Jadi pernah berpikir juga kok, aduh gimana ya nyadarin orang-orang kayak begini. Tapi jauh dari itu aku mikirnya aduh deh, aku mending mikir diri aku sendiri dulu. Aku mau beresin diri sendiri dulu sebelum mau ngomenin orang lain gitu. Berarti memang segitu beratnya ya kita melawan daging kita ya. Berat banget. Orang yang sadar dagingnya itu susah dimatiin aja struggle berat melawan, apalagi orang yang nggak menyadari atau dia hanya berpikir dirinya udah di titik yang aman. Kita yang sadar aja ngerasa aman susah gitu loh. Kita nggak pernah ngerasa aman sama daging kita. Setiap hari kan ada pertandingannya sendiri. Gimana orang nggak pernah berpikir begitu ya. Tapi bersyukur ya Nove, kita tahu kebenaran dan kita mau berjuang di situ. Thank you Nove buat ceritanya. Ya, makasih juga kok.
Oke Miguel, di depan lo ada kotak yang isinya bola-bola. Bukan buat dimakan, tapi lo ambil aja. Dan di dalamnya ada pertanyaan. Nah, lo baca pertanyaannya. Ini ambil aja ya? Ambil. Oke. Lampu ambil. Wah, rusak nih. Props, gimana Props? Ya jangan dong. Oh, jangan dong. Apa ya pertanyaan buat Miguel ya? Apa ya? Hei, dapat piring. 2 juta lu. Gue baca ya? Baca. Andaikan tanpa harus berbuat baik kita tetap diberkati, masih mau nggak kamu berbuat baik kepada sesama? Kenapa? Wah, gila pertanyaan dalam nih sebenarnya ini. Karena banyak orang jahat yang juga tetap diberkati juga. Iya. Iya nggak? Tetap orang jahat diberkati juga. Nah, menurut lu gimana, Gil? Gue sih yang penting diberkati kayaknya kok. Mau baik mau enggak, yang penting berkat lancar. Kenapa lu mikir gitu? Apa pernah ada masa lalu yang bikin lu begitu? Mungkin biasanya ada orang yang gue jahat sama, gue baik sama orang tetap brengsek sama gue, tetap jahat sama gue. Toh gue cuek-cuek aja tetap aman-aman aja juga misalnya, Gil. Iya. Ada nggak, Gil? Kayaknya gue ngerasa kalau semakin gue mikirin diri gue sendiri, malah makin baik gitu hidupnya. Daripada berbuat baik ke orang lain, belum tentu hasilnya balik ke gue juga kok. Karena lu pernah ketemu orang yang gitu nggak sih? Iya. Sering sih. Sering. Iya. Di sini mau disebutin? Bagus lah. Oh, jadi lu pernah punya pengalaman sampai lu berpikir begitu? Iya kok. Sering? Ya, lumayan sering sih. Sampai di titik, sampai ini nggak sih kan, sampai lu mikir kalau gua nggak mau buat baik lagi, sampai titik itu nggak? Atau ya berbuat baik aja tapi ya semaunya gue? Sebenarnya nggak terus gue nggak mau jahat ke orang sih nggak. Cuman ya cukup tahu aja lah kalau emang orangnya kayak gitu, ya tetap nyapa. Cuman buat berteman atau ngelakuin kebaikan buat dia lagi kayaknya enggak. Sekedar nyapa aja. Kalau sama orang lain, Gil, yang lu nggak tahu nih orang kayak gimana, yang nggak jahat juga sama lu, dan dia minta tolong. Ya lu kenal tapi belum pernah minta tolong ya, belum pernah ada apapun ya. Ya kenal aja. Lu mau tolongin nggak? Atau lu langsung kayak, ntar lu sama aja kayak yang lain. Lu gitu nggak sih? Atau lu tolongin? Atau gimana? Tetap ada pikiran kayak gitu sih kok. Wah, ntar kalau gue tolongin malah gue yang disandung kan ya. Iya. Ada pikiran kayak gitu, cuman tetap berusaha positif sih kalau orangnya belum kenal. Tetap lu ada pikiran buat bisa bantu juga. Iya. Cuman kalau soal duit sih kayaknya enggak. Kalau minta tolongnya soal duit kayaknya enggak. Enggak. Misalkan ngambilin bolpen jatuh gitu masih mau ya. Soal duit enggak. Berarti lu banyak masalah lu gitu soal duit dong, Gil? Enggak juga? Ya ada sih yang gitu-gitu pasti ada kok. Temen minjem duit nggak balik lah. Temen bohong lah bilangnya. Orang tuanya sakit minjem duit ternyata enggak. Ada lah kayak gitu. Iya. Gue juga sering ngalamin gitu. Tapi itu nggak buat lu jahat sama orang kan? Kalau jahat sih enggak terus bolpen jatuh buat tendang. Enggak, gue ambil sendiri gitu. Itu sih ngeselin banget sih, Gil. Kalau duit iya gue injek, gue ambil ntar. Kalau bolpen gini geser duitnya. Ya, yang penting masa lalu kita nggak bikin kita jahat sama orang sih, itu aja. Karena gue banyak ketemu orang, nggak banyak sih. Ada beberapa orang ketemuin yang karena masa lalunya dia jadi berbalik gitu loh. Jadi bisa jahat sama orang, walaupun sama orang yang nggak pernah jahat, tapi dia bisa sampai negatifnya minta ampun. Ya, adalah orang kayak gitulah. Yang negatifnya bener-bener negatif banget sama orang yang nggak pernah jahat sama dia. Kalau kayak lo kan orang jahat kan ya udahlah ya, emang pernah jahat juga malu. Ya udah terserah lo. Cuman kalau orang nggak pernah jahat sampai titik parah. Tapi syukurnya lo nggak begitu ya. Belum kali ya. Berarti masih berapa kali lagi nih kira-kira sampai begitu. Oke, Gil. Thank you, Gil. Kejujuran lo, Gil. Thank you, Gil. Oke, Tika, silakan ambil bolanya. Tegang banget sih, Tika. Belum disuruh ngambil, udah ngambil duluan. Ya udah. Hah? Udah, iya nggak apa-apa. Diulang lagi. Etika buka aja. Kayak bisa digini-gini. Ntar Etika ada pertanyaan, Etika bacain. Nanti aja Etika bacanya ya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Setuju nggak? Menurut kamu kenapa begitu? Pertanyaan pertama, setuju nggak? Setuju. Setuju, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Iya. Pernah nggak ngalamin satu kejadian, kamu menabur tapi kamu nggak menuai? Pernah. Let's say menabur kebaikan sama orang. Pernah? Pernah. Boleh ceritain nggak? Nggak usah sebut namanya, jadi paling nggak biar teman-teman tahu aja kisah hidupnya.
etika? Jadi saya pernah melakukan kebaikan kepada orang di lingkungan sekitar saya. Oke. Cuman suatu ketika saya membutuhkan mereka, mereka nggak ada. Padahal saya butuh sekali. Aku orang yang nggak pernah minta ini dikhawatirin, tapi aku udah angkat tangan, aku mau nyerah tapi nggak ada. Kalau dibilang aku benci mereka udah pernah, cuman balik lagi kalau aku udah dekat lagi, udah menerima, jadi lupa. Cuman kalau diingatin, berasa lukanya ya, iya. kalau diingat. Tapi pas bergaul enggak? Pas lagi ketemu gitu. Tapi sesuai kamu ingat-ingat, mulai muncul lagi lukanya. Tapi kamu tetap mempercaya apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apakah kejadian ini mengganggu kepercayaan kamu atas tabur tuai itu? Enggak. Kenapa kamu tetap berpegang sama apa yang kamu tabur, kamu tuai? Secara di sini kan kamu nggak menuai apa yang kamu tabur. Karena juga ada pelajaran di balik semuanya itu, nggak hanya orang-orang itu aja yang ini bisa nolong kita, ada juga yang lain. Mungkin di antara mereka tadi kita ini nggak tahu, nggak kenal, tapi mereka tetap ini sama kita, respectnya gitu. Jadi kamu mendapatkan apa ya, realita mengenai tabur tuai itu bukan dari orang yang kamu bantu, tapi dari pihak lain, dari orang yang juga nolongin kamu. Dan kamu bilang apa tadi, ada pembelajarannya ya. Berarti kamu pun menuai dari Tuhan yang memberikan kamu pendewasaan di sini, pembelajaran. Tapi apakah ini membuat kamu jadi nggak mau menabur lagi kebaikan sama orang lain? Sempet nggak? Kayak percuma bantu orang nih. Ya pernah, cuman balik lagi ke diri sendiri. Nanti kalau di posisinya kita jadi juga begitu, nanti kita juga ini gimana ya perasaannya. Sering juga sharing sama kakak tingkat kan. Aku bilang, Kak, sebenarnya aku nggak mau kayak gini loh. Sebenarnya hatiku bilang ini, kamu balas. Tapi nanti responku pas ini nggak sesuai ini, kata hati. Pasti ini. Ya udahlah. Nanti kalau kamu jadi di posisi dia, kamu juga ngerasain. Nggak ada. Walaupun dorongan ngebalas itu ada, tapi kamu nggak mau membalas. Emang dasarnya kamu orang baik, Tika. Jangan melatih diri kamu jadi orang jahat. Kalau dasarnya kamu tuh baik, jangan melatih diri kamu jadi jahat. Karena pas kamu ngebalas, kamu malah jadi jahat sama kayak mereka. Tika, thank you ya. Tetap jadi orang baik ya. Walaupun ada kesempatan ngebalas, jangan pernah ngebalas. Oke? Sekali lagi Tika, thank you ya buat ceritanya dan memberkati kita semua. Oke, Tika. Oke teman-teman, cerita dari Etika tadi itu merupakan cerita penutup dari episode kedua kita kali ini. Nah, kebaikan kita itu sering disalahgunakan dengan orang, atau mungkin kebaikan kita itu sering dianggap bukan sesuatu yang berharga buat orang lain. Karena ketika kita memberikan kebaikan, mungkin bagi sebagian kita ada effort yang keluar, ada usaha yang keluar dari dalam diri kita ketika kita berbuat baik untuk orang lain. Tetapi karena orang kan gak melihat effort itu, orang hanya melihat kita, ya ini orang baik aja, sesimpel itu. Padahal ada effort yang keluar, ada usaha yang keluar dari dalam diri kita untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Tetapi memang pada faktanya kita nggak bisa mengekspek orang lain untuk
melihat kebaikan kita dari sudut pandang kita. Nggak bisa. Orang lain bebas memandang kita dari kacamata mereka. Mau gimana pun kita ngomong ke mereka, kita menegur mereka, pandangan mereka nggak akan berubah. Ya itulah mereka. Tetapi satu hal yang baik adalah ketika kita melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Dan kita melihat diri kita, kebaikan kita, ya karena aku begini, karena memang aku mau baik sama orang. Itu sebenarnya suatu pemikiran, pandangan yang baik tentang diri kita. Jadi kita nggak memandang, aku baik supaya orang yang baik sama aku. Kalau kita mikir begitu, dari kelima warriors yang kita undang, kalian bisa dengarkan. Mereka nggak begitu mendapatkan apa yang balasan yang setimpal dari kebaikan mereka. Tapi ya, itulah hidup teman-teman. Itulah hidup. Jadi yuk kita punya sudut pandang untuk tetap berbuat baik karena kita memang mau baik. Kedua, karena memang Tuhan menyuruh kita baik. Ketiga, karena kita telah melihat contoh hidup seorang yang baik, yang memberikan hidupnya untuk orang lain, ya pasti Tuhan di sini. Coba deh kalian pikirkan, mungkin Koko juga sering ngomong ini. Ketika Tuhan mau menebus kita di kayu salib, Tuhan gak pernah mikirin akan ada orang yang berkhianat sama dia. Bahkan Tuhan pun menebus orang yang menyalibkan dia. Kan Tuhan menebus mereka juga, dan Tuhan tahu, aku begini buat kamu juga menyalibkan aku. Itu kan contoh perbuatan baik yang Tuhan lakukan. Karena memang Allah yang menghendaki Tuhan putra tunggal untuk berbuat hal seperti itu. Dari situ kita belajar. Kita berbuat baik. Karena Bapa senang kalau kita berbuat baik untuk orang lain. Mau orang lain membalas budi baik kita. Ataupun orang melupakan. Ataupun orang malah berbalik melawan kita. Itu urusan dia. Urusannya dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan lewat kebaikan kita untuk orang lain. Jadi teman-teman, jangan pernah lelah berbuat baik untuk orang lain. Iblis akan memiliki banyak cara untuk membuat kita gak berbuat baik untuk orang lain. Dan kita jangan sampai jatuh di sana. Karena itu contoh dari anak Allah. Contoh dari hidup anak Allah yang benar adalah baik kepada semua orang. Ingat ya, kepada semua orang. Bukan kepada orang yang baik sama kita, tapi kepada semua orang. Terus berjuang, para warriors, berbuat baik untuk orang lain. Dan di situ kita akan membuat Tuhan tersenyum. See you ya di next episode. God bless.